Maka di antara keutamaan yang dimiliki ketika kita menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita sudah mengetahui amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah, setidaknya 5 yang saya ingin sampaikan untuk mengulang ingatan kita supaya nanti kita tergerak. Kenapa harus mengingatkan keluarga? Kenapa harus mengingatkan komunitas kita? Kenapa harus mengingatkan teman-teman SMP ataupun SMA ketika mereka berbuat salah, walaupun kita juga belum suci dan belum putih lembaran hidupnya? Karena apa? Amar ma'ruf nahi mungkar tidak pernah menunggu kesempurnaan kita, Pak, selaku manusia. Makanya para salaf itu berkata, di antara bisikan setan kepada orang supaya mengurungkan niatnya amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Setan itu akan membisikkan ke dalam hati orang itu, lawang hidupmu aja berantakan kok, ngapain kamu nyampaikan kalimat semacam itu? Padahal dia memang berantakan, tetapi dia pengen benar, tetapi dia melihat kemungkaran. Maka kemudian setan membisikkan itu supaya orang itu mengurungkan niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena sesungguhnya kalaulah amar ma'ruf nahi mungkar menunggu diri kita layaknya nabi, menunggu diri kita layaknya rasul, bahkan menunggu diri kita layaknya malaikat, tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang akan sanggup melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal Allah tahu nggak kalau kita ini penuh dengan kesalahan? Allah tahu. Kita ini makhluk yang zalim, Allah tahu tidak? Tahu. Kita makhluk yang jahul, bodoh, Allah tahu, Allah tahu. Tapi kenapa Allah setelah mengetahui kita zalim, kita jahil, kadang-kadang kita berbuat dosa, tapi Allah tetap turunkan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak menunggu kebersihan amal kita, kesucian hati kita, baru kemudian kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar sembari disampaikan, yang menyampaikan memperbaiki diri dan mengkoreksi diri dari apa yang dia sampaikan, dan orang yang mendengarkan maka dia mendapatkan faedah ketika dia akhirnya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jadi inilah yang kemudian hal yang penting untuk kita pahami, karena banyak orang yang sengaja meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar karena merasa dirinya penuh dengan dosa dan penuh dengan kemaksiatan. Makanya komentar-komentar orang yang dibisikkan setan ketika menolak amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Mereka sering berkata, "Alah munafik kamu juga kadang-kadang masih seneng kan?" Itulah kamus yang ditiupkan oleh setan ketika merubah atau ketika menjadikan orang yang mendapatkan amar ma'ruf nahi mungkar selalu menolak amar ma'ruf yang disampaikan kepadanya. Maka setidaknya ada 5 keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah kenapa kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, selain itu merupakan bagian dari ibadah yang Allah bebankan kepada kita. Yang pertama, karena sesungguhnya kita akan terhindar dari musibah, azab ketika kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika orang itu masih melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pada saat itu Allah menahan azab dan musibah yang menimpa pada kaum yang tertentu disebabkan mereka telah menegakkan sendi dan fondasi amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan mereka. Karena ada satu waktu, karena ada satu kondisi di mana orang yang solih itu justru malah dibenci oleh Allah. Tidak semua orang yang solih itu dicintai oleh Allah, Pak. Kapan ada orang yang solih yang justru malah dibenci oleh Allah, walaupun dia adalah orang yang solih menjalankan ketaatan dan ibadah? Yaitu adalah ketika orang yang solih tidak merubah keadaan, tidak merubah yang mungkar menjadi ma'ruf, dan tidak merubah dan tidak mencegah dari yang mungkar dan tidak menyampaikan yang ma'ruf, maka saat itu yang solih pun tidak akan pernah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25 Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Di dalam surat Al-Anfal yang ke-25 Allah berfirman, takutlah kamu terhadap musibah, terhadap adab yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang yang zalim saja, tetapi Allah juga timpakan kepada orang yang salih. Kenapa Allah timpakan adab bagi orang yang salih? Ketika orang yang salih mereka diam, mereka tidak berkata apa-apa, mereka membiarkan kejadian itu tidak tenggelam di dalam kemungkaran, sesungguhnya itulah perkara yang bisa menjadikan kaum tersebut mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua orang yang solih itu kemudian dalam keadaan dicintai oleh Allah. Itu kan pandangan kita. Kalau kita memandang orang yang solih, Masya Allah ya ibadahnya, belum tentu dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah.
selama kesolihan dia tidak memperhatikan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar karena dia khawatir terhadap konsekuensi yang dia dapatkan. Kalau dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dia sengaja diam, dia sengaja membiarkan, dia sengaja melewatkan kemaksiatan itu dan kemungkaran itu terjadi, pastikan Pak, orang yang semacam itu akan dibenci oleh Allah walaupun dia bertabur dengan ketaatan dan ibadah. Ya. Makanya kemudian ayat yang ke-25 itu jelas menyampaikan ini. Dan kita sepakat pula loh, amar ma'ruf nahi mungkar itu justru menjadikan orang terkadang menjadi sasaran tembak ketika dia sudah mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau hanya menjadi sholih tok, maka sesungguhnya biasanya tidak ada banyak orang yang membenci. Kalaupun ada yang membenci, 1 dan 2. Tapi ketika dia menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, yang membencinya bukan 1 dan 2, 1000 dan 2000 orang. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan kemungkaran akan terusik dengan apa yang dia sampaikan. Orang yang kemudian tidak melaksanakan yang ma'ruf akan terusik ketika dia selalu menyampaikan perkara yang ma'ruf untuk dilakukan dan diamalkan. Makanya berulang-ulang saya sampaikan sebuah riwayat yang disampaikan dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu sampai kemudian berkata, ya, dalam satu riwayat yang beliau nisbahkan kepada Nabi, di dalam kitabnya ada wadawa, Allah memerintahkan malaikat untuk mengadab satu kaum. Ketika malaikat itu turun akan mengadab kaum itu, ternyata di dalam kaum itu ada orang yang sedang beribadah kepada Rabbnya. Malaikat itu kemudian langsung balik kepada Allah untuk menyampaikan, ini di dalam kaummu ini ya Allah, bahwasanya ada di antara mereka yang sedang beribadah kepada dirimu, sholih, taat kepada dirimu. Apakah layak kami tetap akan menghadap kaum ini, kampung ini? Apa yang dikatakan oleh Allah? Adzib wa adzib minhum. Kamu siksa itu, kamu timpakan adab kepada kaum itu, kepada kampung tersebut, dan mulailah siksa itu dari orang tersebut. Kenapa? Karena wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kemungkaran terjadi di sekitarnya. Coba. Ya. Jadi kemudian akhirnya ini loh yang menjadikan kita miris kalau kemudian kita hidup pada zaman ketika kemungkaran, hawa nafsu, syahwat begitu merajalela. Yang kita miliki hanyalah kekuatan hati, kalaupun itu adalah selemah-lemahnya iman. Tapi Masya Allah, tetapi sesungguhnya ketika ada orang yang sholih, dia tidak pernah benci dosa, tidak pernah membenci kemaksiatan, dia biarkan walaupun dia bertabur dengan ketaatan. Tapi Masya Allah lisannya keluh, tidak menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran untuk menunjukkan cintanya kepada Allah. Jangan deh mengharapkan bahwasanya dia itu akan bebas dari azab Allah ketika dia mendiamkan. Loh, sampai urusan seorang suami mendiamkan istrinya saja, suami itu bisa dibenci kok oleh Allah kok. Bukankah kita tahu siapa itu dayus? Siapa itu dayus? Dayus itu yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, alladzi yuqirul khabisa fi ahlihi. Dayus itu laki-laki yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah. Disebabkan kenapa? Dia dayus. Apa itu dayus? Membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Keluarganya loh. Ini keluarganya. Dia biarkan anaknya tidak menutup aurat, dia biarkan istrinya tidak menutup aurat, dia biarkan anaknya bersama dengan laki-laki yang bukan mahram, dia biarkan anaknya terjebur dalam pekerjaan-pekerjaan yang haram, dia biarkan istrinya terjebur dalam pekerjaan-pekerjaan yang haram. Dia biarkan itu walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Sesungguhnya Allah benci kepada laki-laki ini, dan kelak pada waktu hari kiamat ditimpakan kepadanya adab yang pedih. Allah tidak melihatnya disebabkan dia tidak pernah memperhatikan Allah dan menghadirkan Allah ketika punya keluarga. Oh, berarti kedudukannya gede dong Ustaz. Oh, gede banget. Sampai-sampai orang yang tadi dikatakan oleh malaikat ketika dilaporkan oleh Allah dalam satu riwayat itu mereka lagi sholat. Mereka lagi sholat, Pak. Ternyata sholatnya tidak naik itu di sisi Allah. Justru Allah mengatakan adzib, siksa itu, dan mulailah siksa itu dari orang yang ibadah itu. Kenapa Allah marah? Kenapa? Karena wajahnya orang-orang yang beribadah itu ternyata tidak punya rasa cinta kepada Allah. Ketika wajahnya tidak pernah berubah merah ketika melihat kemungkaran, dan tidak pernah menyampaikan kalimat yang ma'ruf, dan tidak pernah mencegah yang mungkar. Ya? Karena inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti, Masya Allah, kalau kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mendiamkan terus keadaan itu bobrok, lalu kemudian diam saja,
Maka sesungguhnya inilah yang kita khawatirkan. Kita sendiri yang membuat kunci, gigi-giginya kunci kita buat sendiri untuk kita buka supaya musibah datang dalam kehidupan kita. Jangan nyalakan musibah datang kalau kemudian ternyata kitalah yang menjadi penyebab musibah tersebut. Ya. Jadi ternyata terkadang satu musibah itu menimpa dalam kehidupan manusia itu ya karena manusia sendiri yang membuka musibah itu datang. Kenapa? Sebenarnya semua perintah itu menjadi pintu yang menghalangi kita dari musibah yang Allah akan timpakan. Orang yang berdoa menjadi penyebab terhindarnya dia dari musibah, doa. Orang yang kemudian melaksanakan amar ma'ruf, dia punya benteng yang menjadi penghalang antara dirinya dengan musibah. Tapi ternyata ketika dia meninggalkan perintah tersebut, dia buat itu kuncinya dalam bahasa ininya. Dia buat kuncinya gigi-giginya, kemudian dia buka itu dan dia tertimpa dengan musibah yang dia dapatkan. Ya karena tidak melaksanakan itu. Bapak tahu, dalam pembicaraan saya dengan beberapa ikhwan Suriah dulu yang lama, selain kita sudah yakin dan beriman bahwasanya itu bagian dari takdir, ada loh satu kata yang mereka sampaikan. Namanya salah satu dokter itu pernah ngomong di percakapan, antum tahu ini adalah barokah yang Allah berikan kepada kami. Ya, kami sepakat itu, insya Allah. Ini adalah bagian dari takdir. Iya, kami juga sepakat karena memang tanah Syam itu tanah yang bergejolak di akhir zaman. Tapi kalau antum perhatikan tanah Syam itu ada Suriah, ada Tunisia, ada Lebanon. Kenapa kemudian kami lebih didahulukan oleh Allah? Dia mengatakan sendiri, karena dulunya kami itu membiarkan kemaksiatan Syiah, ketika kemudian penyimpangan mereka di mana-mana kami biarkan, padahal kami mendapatkan, harusnya kami mengkaji ilmu yang disampaikan oleh para ulama tentang bahayanya mereka. Kami diamkan dan kami menyangka bahwasanya kami itu akan baik-baik aja bersama mereka. Dia ngomong mereka loh, Pak. Kejadian itu kemudian akhirnya bertumpuk-tumpuk dan akhirnya apa? Ibarat kata, yaitu adalah menjadi bom waktu. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi 5 tahun yang lalu, Pak. Apalagi tadi malam kita kan 2 hari ini kita mendapati gambaran anak kecil, Pak. Masya Allah. Anak kecil kena bangunan sampai semua ininya kena debu-debu ini sampai berdarah, duduk di kursi ambulan. Diem dia, tapi diemnya itu nampar kita itu. Diem dia sambil kemudian ngusapi darahnya, dia begini. Itu pasti belum tahu ibunya atau bapaknya hidup atau enggak itu. Ini lagi menjadi viral di dunia sosial media itu, lagi banyak di copy video itu. Saya tuh Masya Allah, ternyata salah satunya adalah disebabkan kata salah satu ikhwan di sana. Karena dulunya kami hidup sejak tahun lama 70-an, 80-an, ngerti ini Syiah. Dan ternyata kemudian akhirnya menjadi penyimpangan dan musibah yang menimpa kepada kehidupan kami yang disebabkan karena kami itu mendiamkan. Tuh lihat, amar ma'ruf nahi munkar kalau ditiadakan itu kayak gitu akhirnya rusak. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti kita mendiamkan orang pacaran nih. Mungkin kita sekarang ada yang penting saya tidak pacaran. Mungkin satu waktu akhirnya mungkin anak kita yang jadi korban tanpa kita mengerti apa yang Allah nanti siapkan musibah yang menimpa kepada kehidupan kita ketika kita mendiamkan kemungkaran. Orang yang mendiamkan transaksi misalkan narkoba, minuman khamr, dia diamin, tidak melaksanakan amar nahi munkar. Mungkin dia diam nih, tapi kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu mungkin anaknya juga akan menjadi korban, keluarganya pun akan menjadi korban. Kenapa? Karena tidaklah ditinggalkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali Allah timpakan kehinaan untuk mereka yang meninggalkan itu. Yang salih, yang mengamalkan sunnah, kalau hanya menyampaikan perkara yang ma'ruf, maka kemungkaran itu, ingat loh, kemungkaran itu merusak apa? Kemungkaran itu merusak atau tidak merusak? Merusak. Kemungkaran itu merusak. Ya Hajar Aswad aja jadi hitam kok, padahal ketika diturunkan putih atau hitam? Putih. Kalau tidak percaya perhatikan apa yang dikatakan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ada wadah. Itu kemungkaran itu sampai menyebabkan batu yang putih saja jadi hitam, itu kemungkaran. Perhatikan saja tingginya kita ini dulunya berapa ketika diturunkan oleh Allah dari surga. Nabi Adam itu berapa? 60 hasta. Khuliqa ibnu Adam ala sittina dhira'an. Diciptakan Nabi Adam itu yaitu 60 hasta. Itu Nabi Adam itu 60 hasta. Insyaallah. Berarti kemudian 30 meter. Kenapa kemudian berkurang dan berkurang dan berkurang? Perhatikan apa yang dikatakan Nabi. Ketika Rasulullah mengatakan tidaklah umur manusia itu berkurang disebabkan karena mereka
mendapatkan akses akibat dari maksiat yang dilakukan manusia, sampai akhirnya kemudian Allah kemudian sedikitkan itu namanya kemungkaran, merusak dia. Makanya kenapa Allah betul-betul perintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita mendiamkan, maka kita menjadi orang yang syaitanun akhras, kata Ali Daqqaq. Apa itu syaitanun akhras? Syaitan yang diam, bisu. Kalau setan yang kemudian melaksanakan kemungkaran, menyampaikan kemungkaran, mengiklankan kemungkaran, maka disebut dengan syaitanun natik. Yaitu adalah setan yang kemudian berkoar-koar, menyampaikan kalimat-kalimat kemungkaran dan kemaksiatan. Tapi disebut setan pula bukan hanya orang yang menyampaikan kemungkaran dan melakukan kemungkaran. Disebut oleh Ali Daqqaq rahimahullah ta'ala itu siapa? Orang yang kemudian ketika dia melihat kemungkaran, tetapi ketika melihat kemungkaran maka dia mendiamkannya, itu juga sama, disebut Ali Daqqaq rahimahullah ta'ala, itu syaitan. Sama ya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita memperhatikan kemungkaran itu apa. Kenapa kita fokus kepada Syiah? Kenapa kita harus perhatikan kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita? Kenapa ilmu tidak hanya menjadikan kita solid, tapi ilmu menjadikan kita ini harusnya dihormatin. Ilmu sunnahnya harusnya dihormatin, Pak. Tidak boleh kemudian kita ini sunnah menjadikan sunnah itu diasingkan terus, tidak bisa. Betul, sunnah itu terasing, tapi ketika kita mendapati sunnah itu terasing, ya jangan kemudian dinikmati keterasingan itu, tetapi diusahakan bagaimana sunnah itu tidak lagi terasing. Ingat loh Pak, ketika Nabi mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Islam itu mulanya dari terasing dan akan kembali terasing. Maka beruntunglah orang yang menjadi orang yang terasing, yang memerintahkan kebaikan di tengah kerusakan umat. Betul, kita sepakatlah bahwasanya orang yang mengamalkan sunnah menjadi orang yang terasing. Tapi keterasingan sunnah itu harus kemudian disampaikan dan didakwakan. Kenapa? Supaya orang yang mungkar itu terasing dan sunnah itu menjadi perkara yang tidak terasing. Itu fungsinya. Dan itu dengan apa? Amar ma'ruf yang kemudian digandeng dengan nahi munkar, supaya orang itu ketika melakukan kemungkaran itu terasing, Pak. Makanya kalau Bapak lihat gambaran ini tuh persis, walaupun belum ideal ya, kayak di pondok. Orang yang melakukan kemungkaran di pondok itu terasing dia. Kamu ngapain? Pacaran ya? Santri itu ngeliatin tuh, Masya Allah, santri pacaran. Padahal kalau kita kemudian di masyarakat umum, parameternya berubah atau tidak? Berubah. Kamu tidak punya pacar ya? Masya Allah. Kan berubah kan? Kenapa kok kemudian beda? Ini sama-sama satu masyarakat. Yang satu ketika kemudian ketaatan ngalir terus, kesolehan terbangun di dalam masyarakat kecil itu, akhirnya apa? Kemungkaran itu terasing. Ada santri gitu punya kaset gitu, di dalamnya ada lagu-lagu. Itu tidak kemudian menjadi ma'ruf, masih kemudian ketakutan dia. Ya, ketakutan kenapa? Haram kalau kemudian di pondok, di luar juga haram. Tapi di pondok itu kalau ketahuan akan menyebabkan digundul. Akhirnya apa? Terasing dia, sembunyi-sembunyi dia melakukan itu. Kenapa sih kok bisa kemaksiatan itu terasing? Kan kita pingin kayak gini masyarakat kita. Orang yang dangdutan itu terasing, itu langsung sembunyi-sembunyi dangdutannya. Bukan malah kemudian kelihatan sampai kemudian bikin celang dana ya dangdutan tanggal 17. Loh, gimana ini? Kenapa kemudian akhirnya kemakrufan itu terasing, lalu kemudian yang mungkar itu tidak terasing? Ya karena kemudian kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Bicara dengan lawan jenis anak pondok itu terasing. Kenapa terasing? Karena akan kemudian mendapatkan hukuman gundul. Orang akan gundul pada surat pernyataan dan kemudian akan dihukum. Kenapa semua kemungkaran itu akhirnya menjadi terasing ketika dalam masyarakat yang sudah baik? Itulah fungsinya dakwah, menyampaikan terus kalimat kebenaran supaya kemungkaran itu terasing. Ketika kita belum menyampaikan kalimat-kalimat yang ma'ruf dan tidak maksimal untuk mencegah dari yang mungkar, disitulah parameternya kemudian berubah. Parameternya kan berubah. Apa parameternya? Akhirnya kemudian yang mungkar menjadi terkenal, yang sunnah menjadi tidak terkenal. Jadi jangan-jangan akhirnya hari ini sunnah banyak ditinggalkan orang. Ya karena kontribusi kita juga secara tidak langsung. Dulu saya sudah ngamalin sunnah, betul. Tapi ketika kita mengamalkan sunnah, belum tentu orang mengamalkan sunnah itu menyampaikan sunnah dan menyampaikan kalimat sunnah kepada saudaranya dan kepada teman-temannya. Ya akhirnya sunnah itu apa? Dikenal antum, tapi tidak dikenal fulan, nggak ada yang kenal.
Dan itu yang kemudian kita khawatirkan, fitnah itu akan dapat atau musibah itu akan datang kepada orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sampai bapak jadi solih, tapi dalam keluarga hanya tak bapak yang solih. Sampai anaknya tidak solih, sampai bapaknya, istrinya juga tidak solih. Sampai istrinya sama anaknya aja ngomong tuh, bapakmu itu soleh banget. Alhamdulillah dia akan ngikutin bapakmu. Kalau kemudian suaminya, bapaknya solih, tapi kemudian ternyata tidak berubah keadaan di rumah tangganya, maka yang akan ditanya oleh Allah itu siapa? Istrinya dulu atau suaminya dulu? Insya Allah ya berat pak jadi laki-laki pak. Makanya wanita kalau tidak tak sama suami itu kebangetan banget ya. Padahal urusan hisabnya itu berat seorang laki-laki itu. Sampai urusan kebaikan dan keburukan agama seorang istri yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala nanti siapa? Suaminya dulu. Ini istrimu begini dan begini. Kamu ngapain jadi suaminya yang kamu menjadi pintu surganya dan pintu nerakanya? Yang ditanya siapa dulu? Suami. Insya Allah. Sampai sesoleh apapun seorang suami, kalau dia tidak mencegah dari kemungkaran, kemudian dia membiarkan keburukan menimpa kepada keluarganya, sesoleh apapun dia buruk dan hina di hadapan Allah dan tidak akan diajak bicara oleh Allah. Sampai diajak bicara oleh Allah. Saya bayangkan tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah. Itu kurang-kurang apanya itu? Dan itu disebabkan ketika dia tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi. Yang kedua, yaitu menghindarkan kita dari laknat, ya. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78 dan 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam, ya. Jadi orang kafir dan Bani Israel itu dilaknat, Pak. Ya, mereka telah dilaknat Bani Israel. Kita harus paham ya. Kita jelaskan sebentar sedikit. Kenapa sih kalau kita melaknat, Pak? Kalau kita harus kemudian mengeluarkan kemarahan kepada Yahudi, tolong ya. Ayat yang ke-78 dan 79. Maka tolong jangan melaknat nama Israel. Terlaknat kalian Israel. Kenapa? Karena Israel itu namanya. Ya. Kenapa mereka kemudian disebut Yahudi? Dalam beberapa riwayat Imam Ibnu Katsir menerangkan kalau kita membaca di awal-awal surat Al-Baqarah, kita akan mengetahui sesungguhnya mereka itu disebut Yahudi. Kenapa? Yatahawwaduna fil qiraah, karena mereka itu suka bergerak-gerak kalau mereka itu membaca Taurat. Nah, kenapa disebut Nasara? Karena dulunya mereka menjadi penolongnya Nabi Isa. Kenapa kita disebut Muslim? Karena kita merupakan agama akidah yang betul-betul menyerahkan iman kita hanya kepada Allah. Itu juga penamaan itu kita harus paham. Kenapa kok dinamakan Yahudi, dinamakan Nasara, dan kita dinamakan sebagai Muslim? Dan cukup dengan kata itu saja, Pak. Ya, cukup dengan kata itu sunnah. Kata itu saja, ahlu sunnah sudahlah, itu saja. Tidak usah kita menyebut dengan sebutan-sebutan yang akhirnya menjadi kelompok. Ya, karena sesungguhnya Allah telah memuliakan kita dengan nama apa? Muslim ataupun mukmin, itu saja. Jadi kemudian tidak perlu bagi kita kemudian memakai istilah-istilah yang kelihatannya syar'i tetapi justru membentuk kekelompokan, fanatisme. Ya. Saya bermanhaj salaf, saya seorang mukmin, sudah itu cukup. Tidak usah yang lainnya. Kenapa? Mukmin itulah yang Allah berikan namanya dalam kehidupan Al-Quran kepada orang yang beriman. Maka di sini kita mengetahui yang kedua, kenapa kemudian ada perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar, supaya menghindarkan, yaitu adalah laknat yang bisa menimpa kepada kita sebagaimana laknat ini menimpa kepada Bani Israil ketika mereka dikatakan oleh Allah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, karena mereka tidak pernah mencegah dari perbuatan yang mungkar yang mereka perbuat dan sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Disinilah kita mengetahui, masya Allah, sebab terlanatnya orang Yahudi bukan hanya mereka itu membunuh Nabi. Jadi kalau kita perhatikan Yahudi itu bukan hanya mereka itu membunuh Nabi, bukan hanya mereka merubah-rubah apa yang ada dalam kitab Taurat, bukan hanya mereka banyak bertanya, tapi salah satu sebab Allah menghinakan orang Yahudi disebabkan ketika mereka yaitu
tidak mencegah dari yang mungkar dan tidak memerintahkan dalam perkara yang ma'ruf, sampai Allah menutup surat Al-Maidah dengan sebuah kata yang sangat tegas, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Buruk banget atas apa yang mereka lakukan. Masya Allah. Jadi Allah ketika menerangkan orang Yahudi tidak mau mencegah dari kemungkaran dan tidak mau menyampaikan kalimat yang ma'ruf, Allah menutup ayat yang ke-79, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Artinya sungguh buruk perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Padahal mereka yang ketika disebutkan Allah labik sama kanu yaf'alun, Allah tidak menerangkan mereka berzina, minum khamar, enggak. Mereka kemudian ini melakukan dosa pencurian, enggak. Allah ketika menyebut mereka labik sama kanu yaf'alun disebabkan apa? Kanu layatana hauna ammunkarin. Jadi kemudian ketika mereka itu disebut oleh Allah buruk sekali perbuatan yang mereka lakukan, sampai Allah itu mendatangkan laknat untuk mereka, disebabkan mereka itu mendapatkan kemungkaran lalu mereka itu diam. Jadi sesungguhnya Bani Israil secara keseluruhan itu mendapatkan laknat dari Allah. Karena apa? Karena mereka tidak mencegah dari perbuatan yang mungkar. Beda kan dengan para sahabat. Apa bedanya antara Yahudi dengan para sahabat? Beda. Kalau para sahabat mereka dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan ketika penisbahan kata khaira ummatin, karena mereka menegakkan sholat yang disebutkan oleh Allah, enggak. Karena mereka mengamalkan puasa, enggak. Tapi Allah mengatakan ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi predikat kebaikan Allah kaitkan itu dengan amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana kemudian predikat keburukan dan kehinaan Allah sematkan kepada satu kaum disebabkan mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dari dua generasi berbeda ini, yang satu mendapatkan gelar ridwanullah alaihim, yang satu mendapatkan gelar apa? Al-maghdubu alaihim. Coba Pak, kita kesepakatan Bapak tiap hari loh mendoakan laknat bagi orang Yahudi sampai sekarang, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tiap waktu. Tadi saja kita sholat sunnah 2 rakaat, kita mendoakan 2 kali orang Yahudi dan Nasara. Tadi sholat subuh tambah lagi 2, 4. Kalau yang tidak sholat sunnah 2 tok berarti. Masya Allah, kita mendoakan terus. Tetapi beda loh kalau kita menyebut sahabat kita sebut dengan panggilan indah, radhiyallahu anhu, ridwanullah alaihim. Kenapa Allah kemudian memberikan gelar itu kepada mereka? Ya kemudian mereka itu punya sifat amar ma'ruf nahi munkar. Dan tidaklah orang Yahudi sampai kita melaknat mereka, mendoakan keburukan mereka, sampai keburukan itu kita doakan mereka supaya mereka masuk ke dalam Islam, yang disebabkan karena mereka itu tidak mencegah dari perkara kemungkaran. Kok kenapa nggak rusak ya Ustaz? Kalau orang Yahudi mereka tidak mencegah amar ma'ruf nahi munkar, kan harusnya mendapatkan azab. Tadi antum mengatakan yang pertama, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar akan mendapatkan azab. Nah sekarang antum menyampaikan nih dalam surat Al-Maidah, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa kok hari ini mereka kok jaya? Ada yang bisa jawab? Ya semua. Ada yang bisa jawab? Istiqra itu jawab paling ringkas. Jawabannya ada dalam surat Al-Isra. Dibuka apa surat? Surat ke-17. Ayat yang keempat. Baca Pak artinya 4, 5, 6, 7. Yang keras dipakai ini Pak. Ada. Al-Isra 17 ayat 4. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ayat kelima. Di situ Allah menetapkan bahwasanya orang Yahudi itu melakukan kerusakan berapa kali? 2
kering. Ini para ulama fasirun berbeda pendapat. Saya ambil pendapat yang menurut saya rajih hingga saat ini, yaitu adalah kerusakan yang pertama yang dilakukan oleh mereka itu yang pertama kapan? Yaitu kerusakan yang ditimbulkan ketika mereka berkhianat berkali-kali kepada Nabi sampai dihinakan oleh Nabi. Khaybar, Quraidah itu berkhianat berkali-kali kepada Nabi. Puncaknya dalam perang koalisi, yaitu perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang koalisi, Pak. Kalau hari ini orang-orang kafir menggunakan kata koalisi, itu persis dengan perang Ahzab. Ahzab itu dari Hizbun, kelompok jadi satu, namanya Ahzab. Kalau bahasa kita apa? Kerennya koalisi. Kalau bahasa Bekasinya gabungan. Kalau bahasa Jawanya barengan. Kalau bahasa anak SD keroyokan. Itu. Ya, jadi kita harus paham, akar memahami sirah itu akan mengatakan kemudian kita harus paham. Kenapa? Memahami sirah itu kita akan memahami sirah itu akan berulang. Cuma kemudian pelakunya aja yang berbeda, tapi kontennya sama. Ya. Maka kemudian akhirnya para ulama menyebutkan itulah kejahatan orang Yahudi. Yang pertama itu. Kejahatan Yahudi yang kedua itu sekarang. Ketika kemudian mereka berbuat lagi kerusakan, merusak segala tatanan kebaikan. Kan dirusak semuanya kan hari ini. Semua parameter kebaikan itu dirubah sama mereka. Makanya Masya Allah, makanya Pak hati-hati Pak sama fitnah itu hari ini. Kenapa? Yahudi itu pinter banget. Media itu dikuasai betul sama mereka. Karena makanya kemudian kita di dalam Islam itu sampai ada ayat khusus untuk membahas bagaimana kita itu bertabayun ketika mendapatkan berita. Kenapa? Fitnah yang ditimbulkan oleh orang kafir itu sangat luar biasa. Dan orang-orang Yahudi itu pinter untuk bagaimana kemudian menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran menjadi batil dan batil menjadi kebenaran. Makanya hati-hati Pak, yang namanya zaman fitnah itu sering ditipu kita. Oh, mata kita aja sering ditipu kita kok, ya toh enggak? Mata. Zaman fitnah itu sampai mata kita sendiri aja nipu kita Pak. Gak percaya? Kita kadang-kadang kan sering lihat foto kan, berduaan, ternyata editan. Orang tua yang nggak ngerti tentang Photoshop, berdua ya nak, ini Photoshop apa Photoshop? Mata saja nipu kita. Kita beli apel aja sering ditipu nggak sama mata kita. Masya Allah apelnya mengkilap, Washington DC. Tapi ternyata kalau kita usah pakai tisu, kemudian kita akan mendapati apa? Apel itu kemudian pakai loh, hanya mencari apel yang asli aja susah sekarang Pak. Kita bisa bayangkan ini kan zaman fitnah. Makanya sampai Nabi mencontohkan doa Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Aku berlindung dari fitnah. Dan Nabi ketika menyebut kata fitnah, tidak hanya satu fitnah, banyak fitnah dalam bentuk plural, jamak. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah yang nampak dan tidak nampak. Mata saja nipu kita. Beli madu asli susah atau tidak susah? Susah. Ada yang mengatakan digoyang nanti kalau membentuk sarang madu berarti asli. Ada yang kemudian kalau dikerubutin semut, tidak dikerubutin semut asli. Gampang Pak ngecek madu asli atau tidak. Bawa ke rumah. Kalau istri bapak marah-marah, itu asli madunya. Ibu-ibunya nggak ada yang senyum semua Pak doa. Itu artinya bahwasanya sekarang itu fitnah Pak. Masya Allah. Makanya kerusakan ini, kenapa fitnahnya sangat luar biasa? Ini orang Yahudi. Mungkin nggak orang Yahudi tenang gitu bangun negaranya sendiri membiarkan kita? Tidak mungkin Pak, fitrahnya mereka itu benci sama Islam. Bisa jadi hari ini ketika kaum muslimin yang sudah pengen benar kemudian masih bermusuhan, itu mungkin juga salah satu di antara agenda yang dilakukan oleh orang Yahudi, dibentur-benturkan muslim satu dengan muslim yang lainnya. Jangan-jangan kita gitu loh Pak, hari ini yang sama-sama belajar kitabnya sama, ya. Tapi kemudian bermusuhan itu kayak bermusuhan kepada orang kafir. Kira-kira ada nggak kemungkinan besar bahwasanya ini merupakan akibat dari orang Yahudi? Ada, mungkin saja kita nggak pernah ngerti. Kenapa? Yahudi itu nggak pernah tinggal diam Pak, membiarkan Islam itu jaya. Itu sifat mereka dari dulu. Karena mereka dendam ketika mereka mendapati bahwasanya Nabi yang terakhir itu bukan datang dari kalangan mereka. Siapa kemudian orang yang berani untuk menyihir Nabi? Bukan orang musyrik Pak, yang berani untuk menyihir Nabi itu orang Yahudi. Siapa itu? Yaitu Labid bin A'sam. Orang Yahudi atau enggak? Orang Yahudi. Siapa yang meracun Nabi dengan daging beracun? Bukan orang musyrik. Wanita Yahudi siapa? Zainab bintul Haris. Dan orang Yahudi itu kalau mereka itu memerangi Islam dari belakang layar yang tidak diketahui dan tidak disadari oleh kita. Itulah kerusakan mereka yang kedua. Paham ya? Baca, selesai.
pasti terlaksana. Sebagian ahli tafsir mengatakan uli ba'sin syadidin, itu Nabi dengan para sahabat kan dihinakan. Makanya kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu menghukum Bani Quraidah ketika mereka berkhianat berkali-kali kepada Nabi. Apa hukuman yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Karena orang Bani Quraidah ini sudah keterlaluan mereka berkhianat. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz memutuskan, saat itu dia ditunjuk untuk menjadi moderator, penengah. Apa? Penengah itu apa? Mediator. Mediator untuk kemudian menjadi penengah antara Bani Quraidah dengan Nabi. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz berkata, setiap laki-laki dari Bani Quraidah dipenggal kepalanya. Setiap laki-laki itu ditandai dengan sebuah sifat. Kalau sudah tumbuh rambut kemaluannya, penggal kepalanya. Yang belum tumbuh rambut kemaluannya, dibiarkan hidup sebagai tanda Islam merahmati. Wanitanya dibiarkan. Yang sudah sepuh di atas 50 tahun, yang sudah ajus, yang sudah rentak, dibiarkan. Kenapa kok kemudian seakan-akan tegas semacam ini? Ya karena pengkhianatan mereka berkali-kali dan akhirnya Nabi menghinakan mereka sehina-hinanya. Makanya dikatakan di sini apa? Fajasu khilalat diyari wa kana wa'dam maf'ula. Betul-betul janjinya Allah itu terlaksana. Ini kejahatan mereka yang pertama. Sudah dihukum atau tidak? Dihukum. Makanya setelah kejadian mereka setelah dengan Nabi, mereka hina atau tidak? Hina. Tidak punya benteng. Benteng aja tidak punya. Negara tidak punya. Mana sampai kemudian ketemu tahun berapa? 1924. Sebelum itu mereka itu hanyalah kemudian kelompok-kelompok di setiap negara. Mereka tidak punya negara itu. Kehinaan yang Allah timpakan untuk mereka. Kemudian kita baca ayat berikutnya. Ayat ke-6. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Tuh. Inilah Allah yang kemudian memberikan kepada mereka itu apa? Harta. Kemudian diperbanyak anak-anak. Jadi kemudian akhirnya setelah mereka kalah, Allah kemudian jadikannya untuk menjadi ujian bagi orang yang beriman. Kenapa Allah kuatkan orang Yahudi? Untuk menjadi ujian orang yang beriman. Allah perbanyak apa yang disebutkan di sini? Bi'amwal, hartanya. Makanya kalau kita ditanya siapa yang menguasai ekonomi dunia? Yahudi. Wabani, kemudian diperbanyak lagi keturunannya. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Untuk apa? Menjadi ujian bagi orang yang beriman. Siapa yang mau berjuang dan siapa yang tidak mau berjuang. Inilah berarti orang Yahudi sekarang itu memang lagi diangkat sama Allah. Tapi akan datang nggak hukuman atas kejahatan mereka yang kedua? Datang. Baca ayat berikutnya. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang satu hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid atau Masjid Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Kemudian datang nanti hukuman yang kedua, di mana hukuman yang kedua kita sudah yakin kepada janji nubuat yang disampaikan oleh Nabi. Makanya Masya Allah kan, sampai batu saja nanti akan bersaksi bahwasanya di belakangnya ada orang yang sahih. Ustaz, sahih. Berarti kalau saya beli kita meragukannya. Haram kalau hadis sahih sudah datang untuk meragukannya. Kita yakin akan datang satu waktu ketika orang Yahudi kembali dihinakan oleh Allah, sampai semua kubur, sampai batu menjelaskan tentang orang Yahudi yang bersembunyi di belakang mereka. Jadi Masya Allah. Jadi inilah yang kemudian kita, kalau kita ditanya, kalau mereka orang Yahudi meninggalkan amal nahi munkar, kenapa tidak disiksa? Kenapa tidak diberikan kemiskinan? Kenapa tidak diberikan musibah? Maka kemudian jawabannya di sini, Allah sedang menguatkan mereka untuk menjadi ujian bagi orang yang benar. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insya Allah kita bahas dalam pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Sembari nanti kita bahas, yaitu adalah man ra'a minkum munkar. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.